Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Ibu yang semuanya ada di sini. Pada kesempatan hari ini, siang ini perkenalkan saya Koyol Alam SPT CPT Angkatan 10 jadi SMA Negeri 7. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan aksi nyata kami yaitu satu yakni tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Langsung saja Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini proyek untuk saya, yakni untuk menjadi dan pada saya yang pada waktu ada kegiatan Kartini dan Kartono. Untuk selanjutnya agenda kegiatan pada hari ini yakni pertama pembukaan praktek 10 menit, pemaparan materi 45 menit, diskusi nanti ada waktu diskusi 15 menit dan penutup 10 menit. Kesepakatan untuk mengawal pembelajaran yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi semua. Yang namanya, yuk kita hargai waktu bersama. Kemudian hargai silent, kemudian kita aktif dalam kegiatan, bisa menjawab ataupun bertanya. Topik materi yang kita sampaikan pada hari ini, yang kami sampaikan antara lain yakni disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, dukungan dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia di dunia yang berkualitas. Dan yang keenam adalah restitusi dalam 5 posisi kontrol. Dan yang ketujuh terakhir adalah restitusi segitiga restitusi. Nah, pertanyaan romantik, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan di bawah ini? Yang pertama, guru dapat mengontrol perilaku murid. Setuju apa tidak? Yang pertama, guru dapat mengontrol perilaku murid. Setuju apa tidak? Monggo. Tidak, belum tentu. Oke, kita nanti akan tahu di jawaban di part selanjutnya. Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Ya, tidak. Ya, nanti kita akan cek. Yang ketiga, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti disuruh membaca atau membersihkan kamar mandi dapat meningkatkan disiplin siswa. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Bagaimana, Ibu? Ya, setuju ya. Oke, setuju. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Yang keempat, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju? Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Setuju ya? Nah, nanti kita akan cek hasilnya. Dan yang kelima, ketika murid mengalami masalah, solusi dari itu merupakan alternatif terbaik bagi murid. Ya, ulang lagi ya. Ketika murid mengalami masalah,
solusi dari guru merupakan alternatif terbaik. Kita setuju. Oke. Terima kasih atas partisipasinya dari Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Perubahan paradigma. Kegiatan ini kita gambarkan dengan kegiatan ketahanan pangan. Ada A itu adalah Bapak Ibu, dan B adalah orang lain atau teman Bapak Ibu. Sobekkan secara kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, si A. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya kekuatan. Buatlah sebuah kepala. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda itu. B bisa membujuk Anda, B bisa mengancam Anda, B bisa menghaji Anda, B bisa merayu Anda, B bisa menyuap Anda, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Kira-kira ini siapa yang sesungguhnya yang bisa memberikan kontrol terhadap barang tersebut? Apakah Anda akan melepaskan apa yang diminta B? Tidak. Ya, nanti kita akan jawab dengan pertanyaan selanjutnya. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi mengontrol. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjut. Perubahan paradigma stimulus respon dan perubahan teori respon. Perbedaan yang sebelumnya kita menggunakan dengan stimulus respon, tapi yang sekarang paradigma baru adalah teori respon. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon kita bisa bandingkan dan teori kontrol kita bisa bandingkan. Satu, stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi jawaban dari teori kontrol kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, stimulus kontrol perilaku buruk tidak sebagai sesuatu alasan. Untuk teori kontrol, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, tapi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol orang lain. Dan yang keempat adalah saya bisa mengontrol orang lain. Jawaban teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat juga gagal. Tapi yang dibutuhkan dalam teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan kebijakan. Dan yang keenam, model berpikir dari stimulus kontrol berpikir menang atau kalah. Tapi kalau dalam teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Ini suatu hal yang sangat positif dan memberikan suatu inspirasi bagi kita bersama di dalam pembelajaran kita. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplin itu belajar. Makna disiplin berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid pendapat dari Socrates. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya
menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun budaya kita yang selama ini makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan perlakuan. Kecenderungan umum untuk menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan karena supaya perlakuan mengakibatkan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang seharusnya secara intrinsik. Ini tentang suatu pergeseran makna disiplin dari budaya kita selama ini. Mudah-mudahan kita ke depan bisa merubah makna disiplin dalam arti yang positif. Apa makna disiplin sendiri yang disampaikan oleh Kahadi dalam filosofinya? Gajar Dewantoro menyatakan bahwa mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utama adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Namun ingat, motivasi eksternal ini sifatnya sementara. Jadi yang lebih dibutuhkan adalah tumbuhnya disiplin secara internal berasal dari diri kita sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan dunia yang ingin dicapai oleh setiap manusia. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Dia lintas bahasa, lintas suku bangsa, lintas agama, maupun lintas latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan, bagaimana disampaikan oleh William James dalam teori kontrol. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan dunia yang diinginkan. Hal ini disampaikan oleh Diana Rosen. Sedangkan nilai-nilai kebajikan yang kita miliki selama ini, bangsa Indonesia yang berfilosofi Pancasila, kita memiliki profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan itu diantaranya beriman bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini adalah contoh-contoh kebajikan universal. Contoh kebajikan universal antara ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Tampak sekali adalah tentang kegiatan-kegiatan yang inovatif, yang kreatif, yang bergotong royong, dan sebagainya. Gambaran-gambaran tampak pada suatu suasana kegiatan-kegiatan yang berpihak pada kepentingan siswa. Teori motivasi, hubungan dari pembelajaran, restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Kita lihat dari beberapa contoh seperti ini. Ada motivasi eksternal. Contohnya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hubungan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Maka dalam hal ini adalah motivasi eksternal. Motivasi eksternal yang lain adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Dalam hal ini tadi penghargaan, hadiah, reward. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Motivasi secara eksternal. Dia melakukan sesuatu belajar karena dia mendapatkan sesuatu yang dihargai. Tapi yang paling kita percaya dan kita yakini melalui nilai-nilai yang bijak adalah menghargai diri sendiri. Motivasi internal. Saya akan menjadi orang yang seperti apa
bila saya melakukannya. Jadi ini tentang proses bagaimana kita menciptakan perubahan pembelajaran dari yang biasa kita lakukan secara eksternal, kita perlahan-lahan membentuk siswa dan orang lain motivasi secara internal. Belajar Dewantoro dalam filosofinya menyampaikan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perjuangan, akan tetapi cakap juga memerintah diri sendiri. Selanjutnya, apa sih itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Seperti misalnya anak terlambat disuruh berputar lapangan belakang, itu murid tidak terlibat dalam proses pembuatan, tapi murid mendapatkan suatu sanksi. Hukuman bersifat satu arah, artinya dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima sesuatu hukuman tanpa melalui sebuah kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum maupun sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini tentang hukuman. Contoh hukuman. Nah, ini gambar contoh hukuman. Mungkin kita juga pernah mengalami secara tidak sadar kalau di sekolah. Di antaranya anak disuruh saya tidak akan mengulangi lagi mencatat sampai 25 kali atau 2 lembar. Nah, dan berjanji akan mentaati aturan-aturan. Yang kedua, disuruh push up. Coba kamu nggak pakai seragam, sepatunya putih, push up 40 kali, 25 kali. Dan terakhir adalah keterlambatan secara massal, kemudian disuruh berkeliling lapangan. Ini adalah sebuah hukuman yang saya ini terjadi di berbagai institusi di kita semuanya. Nah, ini kita nanti akan berubah kepada manusia. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka pendek. Yang ketiga, konsekuensi biasanya diberikan untuk berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada waktu batas yang ditentukan, murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Selanjutnya, peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor muridnya. Dalam arti konsekuensi itu sudah ada kesepakatan sebelumnya. Seperti misalnya menumpahkan air di atas meja, maka konsekuensinya anak harus membersihkan air di atas meja. Itu konsekuensi. Atau mungkin sudah ada konsekuensinya memiliki keterlambatan 10 menit di dalam pelajaran olahraga, sudah ada konsekuensinya, kesepakatan. Maka karena 10 kali terlambat di pelajaran olahraga, berputar lapangan 2 kali. Karena olahraga itu sifatnya fisik, maka dalam hal ini sudah ada kesepakatan 2 kali lapangan, konsekuensi terlambat 10 menit. Gitu. Nah, seperti ini contoh-contoh konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah disobek atau dirusak. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran juga, dan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini konsekuensi. Konsekuensi juga menimbulkan ketidaknyamanan.
Nah ini kita berlatih untuk menjaga. Nah, tapi saya sebelum berlatih saya lupa belum SD. Oke, saya pinginnya pilihan yang sederhana. Tepuk B, maka jadi B. Tepuk O, tepuk B, tepuk B, O, B. Tepuk B, O, B. Oh, terima kasih. Sederhana saja. Saya ngerti, nggak apa-apa. Sudah sudah mengendorkan energi kita dan lama-lama kita bersatu. Tepuk satu, yes. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, semangat. Tepuk empat, konsentrasi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Luar biasa, terima kasih. Ini sekarang kita baca. Ini tindakan guru membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apakah hukuman atau konsensus? Konsekuensi. Nanti kita lihat ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Betul. Nanti kita cek. Mulai diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Langsung ke sepatu. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya, kayak 100 sebenarnya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Membersihkan kamar mandi WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Mengaji surat yasin karena tidak masuk untuk pelajaran pendidikan agama. Ya, kita bisa baca. Nah, udah biasa apa? Nah, tadi kan. Nah, terima kasih. Nah, sekarang kan kita berbicara tadi tentang didukung oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Dua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan orang tersebut dari motivasi intrinsiknya. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Maka kita akan tercipta dari sebuah kebingungan. Ini maksudnya penghargaan juga tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha seperti sebelumnya. Yang ketiga, jika kita memberikan sesuatu untuk penghargaan, untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan pelaku yang kita inginkan, dan penghargaan akan menjadi sebuah ketergantungan. Penghargaan juga bisa berdampak pada
kerusakan hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan itu. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Yang ketiga, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan sebuah kecemasan. Dan yang keempat, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Nah, ini tentang sebuah penghargaan. Ternyata penghargaan yang dapat, penghargaan ternyata mendukung. Ya, penghargaan mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking itu pasti akan merasa paling duluan. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai bukti. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa ini penghargaan. Nah, ini yang kita harapkan, motivasi secara intrinsik. Nah, yang langgeng, yang jangka panjang. Motivasi dalam diri intrinsik didukung oleh penghargaan. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya, anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Secara alamiah, anak itu senyum, gembira, dia merasa puas. Itu adalah penghargaan secara alami diri sendiri. Tidak kita kendalikan. Jika kita memberikan penghargaan pada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dari pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan dia itu sebenarnya. Karena kita hanya penghargaan itu, akhirnya dia merasa bahwa kesehatan secara alami sudah kita rampas. Jadi seharusnya penghargaan dan dengan seluruhnya. Seseorang itu sudah meraih sebuah kesuksesan keberanian dan dia mendapat sebuah kenyamanan dengan kebahagiaan itu langsung sebenarnya kebahagiaan. Bentuk program kebajikan, apresiasi. Nah, dalam memberikan apresiasi pengakuan, itu ada namanya adalah apresiasi. Namanya apresiasi. Kita dalam memberikan apresiasi pengakuan, kita beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, jangan di depan umum. Nah, jangan di depan umum. Jangan menimbulkan seseorang itu melihat orang lain. Nah, menimbulkan suatu kegelisahan kecil-kecil. Beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua orang secara bergantian. Semua orang punya potensi masing-masing. Dengan cara beri pengakuan secara konsisten. Fokus pada sebuah proses. Selanjutnya, contoh pengakuan apresiasi kebajikan, yakni seperti ini contohnya. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikan pasar NKP ini besar sekali. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikan pasar NKP ini besar sekali. Pasnya ada seperti dari kelas kita. Jadi nilai kebajikan pasar NKP ini besar sekali. Dan ucapan pada bapak ibu dan siswa seperti ini sudah merupakan penghargaan. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kami membantu teman-teman tugas sekolah. Itu sudah secara
proses ini kan biasanya dalam itu proses. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memenuhi kertas yang berserakan di pantai. Kita kembalikan adalah rasa tanggung jawab, kepedulian, rasa empati dan sebagainya. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana murid harus memperlakukan orang lain. Jadi dalam hal ini restitusi adalah mencari solusi dari yang itu dari diri itu sendiri. Diri restitusi. Restitusi intinya adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun restitusi adalah belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Restitusi bukan kesalahan. Restitusi menuntut untuk melihat kebenaran diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan perbuatan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tidak kehilangan pada kelompoknya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa tidak cukup peraturan saja? Mengapa lebih dibutuhkan keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa kita mengerti peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Mengapa kita harus menggunakan peraturan harus datang tepat waktu dalam mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intensif, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan menggunakan peraturan-peraturan. Jadi dengan cara keyakinan daripada peraturan-peraturan. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda dua? Kemungkinan jawabnya adalah untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker mencuci tangan? Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Untuk mendukung motivasi intensif, kembali pada nilai kita lebih mereka suka dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Tanpa menciptakan kebijakan, tanpa menciptakan kebijakan, bisa dapat kebijakan yang telah disusun bersama. Tunjukkan nilai kebijakan yang dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Kurang pendapat dengan kelompok, sempurnakan beberapa data nilai kebijakan utama. Bahas kembali dengan kelompok utama, buatlah poster atau muat di medsos keyakinan di sekolah atau di sekolah Anda. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci atau konkret. Jadi sifatnya keyakinan kelas abstrak. Keyakinan kelas bukan pernyataan universal, pernyataan keyakinan kelas senantiasa juga dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah dengan dipahami. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semangat kelas sebenarnya untuk kontribusi pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat dan bersedia menunjukkan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini perbedaannya antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kita lihat peraturan kelas, kembalikan barang ke tempatnya. Kalau dalam keyakinan kerja dalam abstrak, dalam tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Jadi setelah 15 menit sebelum acara dimulai, jawabnya menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan dalam keyakinan kelas. Menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba kesehatan. Bergantian atau menutup diri dan menghormati orang lain. Berjalan di kelas dan koridor keselamatan keamanan. Nah, ini seperti ini.
tentang keyakinan kamu. Betul lah. Dalam hal ini kami meyakini bahwa semangat penting untuk menghormati semua orang dan dalam hidup orang lain. Bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu waktu saling penting saling kenal. Kata-kata diterima dan dimiliki, bekerja, hormat, itu kalimat-kalimat abstrak sederhana yang ada di dalam situasi yang dalam refleksinya adalah sebuah situasi kondisi yang dapat terjadi seperti itu. Selanjutnya, nah, kebutuhan dasar manusia seperti manusia itu punya kebutuhan dasar ada 5. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, pengakuan atas kemampuan, kebebasan, kesenangan. Nah, seperti kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi. Kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang dan merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Pengakuan atas kemampuan, keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui di rumah. Kebebasan kebutuhan akan mandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, main maupun tertawa, serta hiburan. Kebutuhan dasar manusia, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang mereka janjikan. Konsep kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak, tetapi juga orang dewasa. Dalam usaha di sekolah adalah para tenaga pendidik dan pendidikan. Jadi kalau tidak suatu proses pendidikan itu di lingkungan tenaga pendidikan, bisa jadi lingkungan pendidikan yang tidak nyaman, lingkungan pendidikan yang dulu tidak datang tepat waktu dan sebagainya, ada suatu proses kebutuhan yang diinginkan dan itu belum dicapai, akan menimbulkan suatu hal yang mungkin itu dalam pertanyaan bersifat tidak positif. Beliau menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi apa yang ada dalam perilaku kita, maka program positif dapat dimulai dengan cara mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Jadi setiap orang sebenarnya bisa berrestitusi. Nah, ini posisi kontrol. Ini posisi kontrol. Tadi kita ada posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol manusia sebagai pembuat merasa bersalah, teman, pengatur, manajer. Seperti misalnya penghukum membuat merasa bersalah itu adalah motivasi secara eksternal. Posisi kontrol sebagai teman, pemantau adalah motivasi eksternal, mengharapkan imbalan ketergantungan pada orang lain. Dan untuk yang manajer, motivasi internal, menghargai. Nah ini, contoh adalah tentang guru berbuat, guru berkata dalam kata 5 posisi kontrol. Seperti kita lihat, guru berbuat sebagai penghukum, menghargai, menunjuk, menyakiti, menyindir, membuat merasa bersalah, bercelah, menunjukkan kecewaan mendalam. Sebagai posisi teman, membuat alasan-alasan untuknya. Pengatur menghitung dan mengukur. Manajer mengatakan untuk mengganti. Guru berkata, di posisi penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan pilih-pilih. Pembuat merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan bapak ibu. Teman, lakukan demi bapak mak. Ya sudah, bapak kita itu bereskan posisi teman. Pemantau, apa sih pertemuannya? Apa sih konsekuensinya? Apa yang akan lakukan? Apa yang harus bisa? Sekarang dalam posisi manajer yang dilakukan adalah dalam perkataan apa yang kita yakini, apakah kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakini, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal itu akan menggandakan apa yang jadi untuk posisi yang paling kita
posisi yang lainnya sebagai manajer, kalau sebagai manajer. Nah, pernyataan ini langsung kira-kira siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah melakukannya. Siapa yang? Ya, ini artinya saya kecewa sekali itu dalam arti kecewa sekali itu posisi guru sebagai apa dari lima posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan untuk kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau, ayolah lakukan apa? Apakah kamu mau mendapatkan sekian tentang dari itu? Apa? Tadi apa? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah itu? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir sebagai membuat orang bersama. Mungkin di sini. Pasti itu sih bukan untuk menuntut kesalahan, tawaran tentang pasangan konstitusi untuk biar dalam diri mencari keputusan besar mendasari tindakan yang berfokus pada karakter bukan tindakan. Ketika konstitusi membantu murid lebih memiliki ujian disiplin positif dan memulihkan dirinya dari perbuatan yang berbeda. Nah, dalam tahapan restitusi ada 3 tahapan. Tahapan namanya kalau digambarkan seperti ini Bapak Ibu. Yang akan saya gambarkan. Mungkin gambarnya sedikit lagi di sini. Nah, ini gambarnya. Nah, ini gambarnya adalah ketika restitusi dari validasi kebutuhan, terus menstabilkan identitas dan yang berkaitan mengadakan keyakinan. Tapi ketika restitusi seperti ini nanti akan kita belajar di materi ini. Ya, dari 3 spirit kita restitusi, pertama adalah menstabilkan identitas, di mana kalimat-kalimatnya adalah bagian dasar dari spirit restitusi untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian, anak yang sedang mengalami kegagalan dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik, ya maka kita akan membuatnya dalam posisi gagal. Maka kalimat yang terdapat adalah berbuat salah itu benar. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya tidak pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan itu. Kalau itu tidak tertarik mencari sebuah kesalahan, tapi Bapak Ibu kalau tertarik mencari solusi untuk masalah ini, kamu tidak masalah itu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik bagi diri sendiri? Nah, ini untuk restitusi untuk meningkat identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan. Teori kontrol semua tindakan manusia baik dan buruk pasti memiliki tujuan terus pada dunia. Memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dengan cara stimulus respon, cara berpikir proaktif.
Namun entah itu dari setiap tindakan kita mungkin tidak suka pada orang anak yang terus-menerus menengah, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita akan berubah untuk tersebut. Kalimat ini merupakan terdengar asing hati itu, namun bila dikatakan dengan nada tanpa arti akan otomatis sekitar mereka. Kalimat yang digunakan adalah pada bisa melakukan yang lebih buruk dari yang kamu lakukan dari dulu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan dari itu. Kamu patut dan tidak pada dirimu sendiri kalau kamu telah melindungi sesuatu yang penting untuk kamu tidak memperlakukan sikap ini. Kamu harus menambahkan sikap ini. Ini cara-cara yang bisa. Menanyakan keyakinan dari contoh dan kita pada dasarnya termotivasi dalam kenal kita setelah tercapai tinggal laku dan salah divalidasi maka akan siap untuk berjuang dengan nilai-nilai yang dia percaya. Tapi perkataan apa yang kita percaya sebagai kelas keluarga, apa nilai-nilai yang kita telah sepakati, apa daya yang kita percaya kelas yang dia kami masih kurang seperti itu. Ini langsung saja berkaitan dengan tiga resolusi kita lihat tentang film atau ukur penayangan kami di akhir kegiatan dalam ini. Tapi sebelumnya nanti dalam hal ini dimulai dengan pertama adalah peraturan kelas. Ini peraturan kelas akan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas akan menimbulkan lingkungan yang positif dan lingkungan positif akan menjadikan budaya positif yang ada di sekolah. Ini untuk masalah keyakinan kelas budaya yang positif. Kita lihat di praktek. Ini untuk pelaksanaan teknisnya. Praktek dan seterusnya.
kita lihat bersama tulisan saja tentang sedikit bicara saya kasus ini. Pasar dan instruksi nanti juga ada. Demikian Bapak Ibu, terima kasih mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa membawa program dari kita semua secara berkolaborasi bersama-sama untuk memudahkan tergerak dari kita bersama-sama menuju ke sekolah kita, sekolah yang berbudaya positif. Demikian Bapak Ibu, mungkin dalam hal ini ada satu kesempatan untuk bertanya, monggo ada pertanyaan yang disampaikan atau mungkin ada pendapat atau syarat, monggo untuk disampaikan ke kami. Monggo bersetuju? Oh, berbiar deh, monggo berbiar deh. Saya mau menanyakan terkait dengan posisi kontrol tadi. Kalau kira-kira menurut mana posisi kontrol yang nanti dia diterapkan di dalam ya? Terima kasih. Mungkin sebelum kami menjawab, mungkin ada Bapak Ibu yang lain untuk memberikan catatan atau memberikan jawaban. Iya, iya. Baik, terima kasih. Tadi sebenarnya saya mau bertanya Pak Anam, tapi tidak apa-apa. Mungkin saya sedikit saja menambahkan ya Pak Anam, atau menjawab sedikit mungkin nanti bisa ditambahkan Pak Anam. Kalau tadi posisi kontrol kan ada 5 gitu ya teman, penghukum, terus membuat merasa bersalah, manajer, yang satunya apa? Memantau ya, yang terakhir adalah memantau. Nah, kalau menurut saya sebenarnya tergantung dari si permasalahan dan melihat apakah anak itu bisa ditangani dengan posisi yang mana. Kalau misalkan ternyata anak itu bisa dijadikan kita sebagai teman di posisi teman, ya kita gunakan teman. Tapi kalau ditanya yang paling ideal dan yang paling tepat yaitu sebagai manajer,
mungkin Pak Anam ada tambahan gitu. Terima kasih info pada Bu Sylvi. Nah, secara luar biasa saya juga berpendapat dengan Bu Sylvi bahwa posisi kontrol yang paling baik dan paling ideal adalah sebagai manajer. Namun kita sebagai guru tentu punya suatu cara mana yang harus lebih dahulukan lebih dahulu secara bijak, di mana posisi itu harus dilakukan. Seperti misalnya disampaikan oleh Bu Sylvi tadi, kalau saya sampaikan secara konkret, misalnya saat upacara saya mendapatkan posisi anak di dalam barisan begitu ramai. Nggak mungkin saya dalam hal ini langsung menangani anak secara manajer dulu, secara manajer atau dengan cara merestitusi anak. Tetapi saya dengan tanpa ada ucapan anak ini anak ini akan kita pindahkan ke tempat barisan yang sama dengan posisi dengan teman-temannya yang lain, tetapi dengan posisi yang berbeda. Kemudian setelah selesai upacara, maka anak tersebut dari beberapa anak terlambat ini maka kita lakukan secara restitusi dengan cara manajer. Tapi kalau di dalam waktu satu upacara, tentu sebab kalau kita nggak segera untuk mengambil tindakan, anak yang ramai dan sebagainya tadi banyak itu, kita selepas dari anak itu upacara kita sulit untuk membedakan mana yang ramai karena setelah itu anak akan barisan akan bubar. Tentu kita akan memilih dalam hal untuk dulu melakukan hal ini dengan sebuah kondisi ini, tapi kondisi ini sementara. Saat sudah selesai upacara, baru kita restitusi dengan cara baik tanpa ada keinginan untuk merasa anak tadi merasa terhakimi, terhukum, dan tetap anak ini merasa nyaman. Dia akan melakukan sesuatu tadi, melakukan sebuah solusi dari anak yang didapatkan pada kenyamanan dirinya sendiri, dan anaknya akan kembali pada sebuah keyakinan dan kembali pada kelompok tersebut. Itu sebenarnya jawaban. Mungkin monggo Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan, monggo Bu Sylvi tadi mau tanya. Ya, monggo Bu Sylvi. Terima kasih Pak Anam atas kesempatannya tadi yang saya tanyakan. Apakah ini Pak, sekarang penerapan subsidi dalam itu kan tentunya tidak mudah. Kira-kira apa Pak ya kendala atau hambatan yang mungkin akan kita hadapi ketika menerapkan subsidi tersebut? Terima kasih Pak Anam. Terima kasih Bu Sylvi. Jadi memang segitiga restitusi kepada siswa itu merupakan sebuah proses tahapan-tahapan yang tentu dalam hal ini membutuhkan sebuah waktu. Tidak bisa kita melakukan restitusi itu langsung sekali restitusi itu sudah ada jaminan bahwa anak tidak akan melakukan kesalahan lagi. Itu sebuah proses. Mungkin mengembalikan anak kaitan dengan anak yang datang terlambat karena kesiangan. Ini adalah faktor-faktor yang mungkin pembiasaan anak tersebut, di mana dia tidurnya terbiasa dengan tidur yang bangunnya itu tidak terbiasa pada jam-jam tertentu, dan pada saat jam-jam tertentu dia bangun, dan kita sudah memberikan restitusi dan sebagainya. Anak itu yang kadang-kadang kepercayaan bahwa dari diri anak itu tadi mengungkapkan dengan solusi dengan menyalakan breaker atau dengan cara mengatur jam untuk bangunnya. Namun anak ini kalau tidak terbiasa, kadang-kadang membutuhkan waktu. Masih ada, baru sudah berbunyi di sekitar jamnya, anak ini masih belum bangun. Nah ini sebuah proses. Lalu kamu terlambat lagi, ya Pak, mungkin masih kayak terlambat lagi membuka sebuah proses atau restitusi. Mungkin juga pula anak ini mencari solusi lagi, dan kedepannya jadi apa? Mungkin kalau ada orang lain di keluarga itu untuk membangunkan. Jadi tahap pertama anak mandiri, tapi anak itu ada di restitusi lagi, anak itu punya tahapan untuk kembali lagi dia membutuhkan saudara atau keluarganya untuk membantu seperti itu. Jadi restitusi itu kadang ada kendala atau hambatan, dan sekali lagi itu yang ada di lapangan, dan restitusi adalah sebuah proses yang mungkin dalam tahapan ini restitusi ada suatu celah yang anak harus diperbaiki. Demikian Bapak Ibu atas sesi tanya jawab, kurang lebihnya maaf. Salam bahagia, kurang lebihnya maaf. Selamat untuk berubah dari budaya positif dari kita semua. Salam dulu. Terima kasih. Akhiri kurang lebihnya maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.